Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kuat ya dong? Bukan cuma diem aja. Kita berdua ya aja. Ya, pada ngantuk katanya. Ya, gitu ya. Ya, baik. Insya Allah kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Sekarang 8 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dulu. Ya, semangat ya. Doa menyebabkan keteguhan dan pertolongan dalam menghadapi musuh. Musuh di sini macam-macam ya. Ada setan dan musuh. Atau orang-orang zalim. Gimana caranya ini? Ternyata doa ini membuat ibu bisa teguh, dapat pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh, atau mungkin teman-teman yang hasad gitu ya. Dari bukan ketemu teman dari cipika-cipiki, tapi hati nggak ada yang tahu ya. Dia lihat di tas ibu baik ya, itu dia orang tas yang baru lagi, itu dia udah ambilin begitu tuh ya. Dia lihat, oh handphone dia baru lagi, jackpotnya udah jackpot apa, jackpot yang baru Samsung ya, dia setruk setengah gitu. Maka kita nggak ada yang tahu siapa yang memusuhi kita. Kita yang penting tugasnya berakhlak baik, zikir pagi sore, banyakin doa. Semoga orang-orang yang hasad, yang jelek sama kita atau pengen zolim, semoga dia didapatkan hidayah, atau mungkin kita dilindungi dari kejahatannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma barazu Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa qsurna 'alal qaumil kafirin." Artinya, dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ini mau perang nih. Ya Rob, lindungi kami. Lipat. Lipat dan kesabaran pada kami. Saya bangkitkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang. Pesan dari dia ketemu minta saya, Ustaz punya kacamata enggak? Aja nanti di rumah ya. Ini kacang angkok Ya. Jadi intinya surat Al-Baqarah ayat 20 ini, 250 ini mengajarkan kita ternyata dalam situasi peperangan melawan Jalut ini kan katanya gede bu, besar ya, pasukannya hebat. Maka ternyata ya mereka berdoa. Apa tuh doanya? Ya Rabb, kami limpahkan kesabaran kepada kami, kokohkan langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini bisa dijadikan doa ya. Kalau kita memang ada orang yang pengen menzolimi atau apa, boleh diapalin ya. Rabbana afriq alaina sabran wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka mereka mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut. Maka mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Ini jadi dalil apa nih Pak Ustadz? Menurut para salaf ya, bahwa doa memiliki peran besar dalam memberikan satu, keteguhan hati, dua, pertolongan Allah. Ya makanya bagus nih kita juga berdoa ketika Israel tidak pernah henti untuk mengganggu orang-orang Gaza, Palestina secara umum. Maka doa ini bagus supaya kita teguh ya, kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Khususnya mereka yang ada di Gaza, ini bagus untuk berdoa ini. Dan umumnya kita juga bagus berdoa dengan doa ini. Kenapa? Doa ini mengajarkan kepada kita, satu, doa memberikan keteguhan. Gak sedikit bu, banyak yang musuh membuat kita takut. Ibu punya musuh, orangnya mungkin punya jabatan, orangnya mungkin gede, orangnya mungkin pakai kacamata, ya, orangnya mungkin, yang pokoknya ditakutin dah. Ya, kadang-kadang kita juga takut backingan kita siapa. Makanya kita doa, Rabbana Afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka akhirnya Allah menangkan. Ya, ada ibu kayaknya saking ngantuk ini. Ya tuh, awas ya, betul. Ya, kita yang ngajar itu begini ya, padahal kita kagak sedang banget. Gimana kalau yang ngajarnya ustadznya lurus boy, ya mungkin ibu tidak. Kamu kan tolak Alisa. Kamu kan tolak Alisa. Ya, dah betul banget ya, ya. Nanti kalau mau tidur lama mah di kuburan, lama tidur lama di kuburan saya, ya agak bangun lagi, ya, dah, tuh nggak apa-apa kalau salah, ya, lihat dari sini, ya, malah ada yang datang tadi 5:30. Luar biasa, sampai ditanya Mas Santam, ibu panitia, ibu Ustaz. Ya, dan Bekasi datang 5:30, Masya Allah, dulu ngantuk ya, ya ginilah dunia ya, mudah-mudahan ya ini jadi amal soleh ibu nih ya. Dan jadi kisah tadi mengajarkan kepada kita pentingnya doa untuk menghadapi musuh. Mudah-mudahan mendapat keteguhan hati. Yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang lain apa aja Pak Ustaz? Dalilnya ibu bisa catat di bukunya tuh, poin nomor 8 Al-Anfal ayat 9. Coba ibu catat Al-Anfal ayat 9. Jika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu dia mengabulkan doa kalian. Ini waktu Nabi lagi di medan perang nih bu. Surat apa bu? Al-Anfal ayat 9. Lalu dia mengabulkan doa kalian. Ini lagi perang nih bu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan berupa 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini waktu perang Badar. Jadi Nabi waktu perang Badar berdoa. Akhirnya Allah kirim berapa bu? 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Makanya kalau saya baca dalam kitab tafsir, korban perang Badar itu ada 2. Kalau yang tutung kenal. Angus ya, bekasnya angus itu berarti dibunuh oleh malaikat. Tapi kalau yang berdarah-darah berarti dibunuh oleh manusia. Makanya bu, Masya Allah, pertolongan Allah. Ya, maka kita butuh doa buat Palestina ini. Ya, maka jangan pernah berhenti berdoa terus buat Palestina. Ya, bisa doa Allah mansur muslimin fi Palestina. Allah mansur, terserah. Entah dari doa yang mana Allah kabulkan. Ternyata datang ribuan malaikat membantu para penduduk Gaza. Ini hal yang tidak usah kita ragukan. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kan itu Nabi. Sekali berdoa, langsung gas. Tapi kita berarti butuh kekompakan. Butuh gak pernah berhenti berdoa. Jangan sampai berita-berita yang terhenti, padahal ternyata mereka terus berjuang cari makan. Emang kalau dilihat di berita-beritanya mengkenes banget ya. Tapi apa yang bisa kita buat? Maka mudah-mudahan entah dari doa salah satu ibu-ibu ini yang menghasilkan mustajab,
sehingga Allah kirimkan buat mereka pasukan yang tak terlihat oleh mata orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan nih ada ibu-ibu di sini yang ternyata waliullah, ya, doanya mustajab, kita nggak ada yang tahu. Ya, ini waktu perang apa tadi? Al-Anfal ini sedang perang nggak? Nggak ada. Baik, ini terjadi dalam perang Badar ketika Rasulullah SAW berdoa sehingga menjadi sebabnya datang pertolongan Allah lewat para malaikatnya. Kemudian juga yang kedua, Rasulullah SAW waktu di Badar berdoa dengan penuh kerendahan hati. Apa doanya dalam hadis riwayat Muslim? Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi kalau Islam kalah saat itu, maka Nabi khawatir, takut Allah tidak disembah lagi di muka bumi. Maka ini adalah jadi dalil pentingnya berdoa di kala-kala sulit, apalagi di saat-saat peperangan, atau mungkin ada orang yang mengganggu ibu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, doa adalah senjata seorang mukmin. Dengannya ia dapat menghadapi musuh, menolak bala, serta mendatangkan kebaikan. Jadi ternyata doa bukan hanya sekedar ibadah, tapi apa pusat? Ya, makanya insya Allah ibu punya senjata ini. Sekarang gimana cara merubah pemerintahan ini? Ya, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita rubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, dan tidak lupa doakan pemimpin. Karena itu senjata kita. Baik ibu sekalian melihat Allah, intinya doa membuat hati menjadi kuat dan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian lanjut ya ke 9. Doa adalah perlindungan bagi orang-orang terzalimi. Lanjut. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, Rasulullah SAW berwasiat, takluklah kepada doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Ibu, ya tadi udah ada yang nanya tuh ya. Emang ibu kan gak sabar. Ya, udah mau dibahas. Ya, ya. Apa maksudnya hadis ini? Jauhilah doa orang yang teraniaya, kata Umar bin Khattab, karena ia akan terangkat ke langit seperti percikan api. Jadi kata Umar bin Khattab, hati-hati. Kalau kita zolimin orang, maka orang Islam gak boleh zolim. Maka ketika orang zolim ini orang yang dizolimi berdoa, maka dia akan naik ke langit seperti percikan api, kata Umar bin Khattab. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah mengangkat doa orang yang terzolimi ke atas awan. Pintu-pintu langit dibuka untuknya. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu walaupun setelah berapa waktu. Walaupun mungkin datangnya lambat, tapi pasti. Maka hendaklah kita hati-hati dari menzolimi orang. Hati ya Bu, kadang-kadang ada orang ya yang katanya mungkin ya berjenggot, celana cingkrang, tapi ternyata kurang bisa muamalahnya. Dagangnya enggak jujur. Ini yang salah orangnya, bukan penampilannya. Penampilannya benar. Ada ibu-ibu yang kunggit, ya syar'i dan lain sebagainya. Kemudian dagangnya enggak amanah. Ya, maka yang salah bukan dandanannya. Kadang-kadang ibu suka body share, ya kan? Ya, atau face share, atau apalah ya. Pokoknya disalahin adalah penampilan. Ya, cadar tapi nibu. Padahal bukan cadarnya tapi orangnya. Makanya ketika Umar bin Khattab nggak boleh orang dagang masuk pasar kalau nggak punya ilmunya. Hati-hati ya, nipu man gosana falaisa minna.
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu dalam dagang bukan golongan kami. Maka para pedagang itu banyak dosanya. Kalau pedagang yang nggak punya ilmu. Tapi pedagang yang jujur dikumpulkan bersama para nabi. Ya, insya Allah nih, di sini banyak pedagang-pedagang yang jujur. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi Allah, doa orang yang terzolimi ini naik ke langit bagaikan percikan api. Bahkan disebutkan juga oleh Imam Malik, kata beliau, ketahuilah bahwa doa orang yang dizolimi mustajab meskipun dia fasik. Apa fasik, Bu? Fasik itu apa? Pendosa. Jadi misalnya ada pendosa, pokoknya orang ini mungkin mabok, apa dan lain sebagainya. Terus kita zolimi dia, terus dia doa, naik lagi. Walaupun dia orang fasik. Segitunya tuh, ya, makanya hati-hati ya. Kemudian, kenapa? Kok begitu Pak Ustaz? Karena kezolimannya kepada orang lain membuat doanya mustajab. Karena maksiatnya itu kan kembali kepada dirinya, bro. Jadi ini ada orang misalnya maksiat dulu, terus kita zolimin, itu kan maksiatnya buat dia misalnya. Tapi doanya bisa naik ke atas. Gak ada hubungannya dengan kefasikan yang karena dia diapain tadi? Dizolimi. Bahkan kata Hasan al-Basri, jangan kau menzolimi seorang pun. Kenapa? Sungguhnya doa orang yang teraniaya terkabul, walau kana kafiran, walaupun dia orang kafir. Kafir, fasik, naik doanya ke angka. Kalau dia terzolimi. Nah, gimana kalau para mukmin, muslim, soleh, soleha, dizolimi? Kayak apa naiknya? Ya, kayak hati-hati tuh bibi ya. Ya, ini bukan masalah Thailand. Jadi saya naik ke atas dari kursi dia. Ini saya. Ya. Maksud saya hati-hati mulut kita ngomong. Sekarang kan bukan mulut, Bu. Ketika ya saya posting di IG sama Firdaus, kan tahu Ibu Firdaus? Siapa Firdaus? Ya, yang itu lah yang punya gunung uranium apa? Ya, Ibu lihat yang mujat dia luar biasa banyaknya. Ya Allah, gak takut nanti. Ya memang orang yang gak tahu siapa dia, tapi intinya mungkin dia orang baik, tapi juga mungkin dia orang yang punya salah. Tapi apa pantas kita menjudge dia? Coba dulu lihat di Instagram saya itu ya. Ya, di mana kan saya bikin podcast sama beliau. Ya, ternyata kebaikannya ada banyak. Tapi begitu diposting, orang kan tahunya jeleknya dia. Waduh, itu luar biasa hujatan. Ya, saya cuma bilang, wah banyak amat ya, dimijan baik. Jadi ya Bu, pengganti dari lisan zaman sekarang apa? Jempol. Ya, makanya kalau dia doa, dizolimin, bisa mustajab. Walaupun kafir, walaupun fasik. Gimana kalau dia solehah? Ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat doa. Satu, keyakinan bahwa hanya Allah saja sendiri yang maha kuasa mengabulkan doa. kayak acara kawinan. Ngantuk ya. Ini merupakan syarat pokok jika seorang meyakini hal ini, maka ia akan menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hati yang jujur, merasa lemah dan hina di hadapan Allah. Jadi syarat-syarat doa adalah doa yang sahih, memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dan tidak harus disempurnakan agar naik ke langit. Nggak ada sih. Ada nggak sih? Ya. Nah, di sini ada satu ayat. Surat apa di sini? An-Naml ayat 62. Ada? Ya, keyakinan bahwa hanya Allah saja sendiri yang maha kuasa mengabulkan doa.
Di sini ada kalimat apa yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, Ibu? Ibu kalau di sini akan kita bahas orang yang memang benar-benar udah di ujung apa bicaranya ya. Udah benar di ujung tanduk itu loh. Benar-benar dalam keadaan genting. Ya, apabila dia berdoa dan menghilangkan kesusahan. Makanya kita mau bahas sedikit surat apa nih Bu? An-Naml ayat 62 tentang Allah mengabulkan doa dalam keadaan genting. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan hanya Allah yang mampu mengabulkan orang-orang yang terdesak. Muttar itu orang yang genting atau terdesak. Makanya itu ada cerita, ada orang di padang pasir dirampok dan lain sebagainya mau dibunuh. Kemudian udah genting banget dan dia doa. Kita doa, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai kuda, bawa tombak, lemparin tombaknya, maka rampok itu mati dan laki-laki itu pergi. Nah itu dalam keadaan genting itu, Bu, banyak orang yang berdoa dan doanya mustajab. Biasanya itu kalau dalam keadaan genting itu masih ngapin manusia? Ya, makanya benar. Saya pernah ada seorang bilang begini, ketika lu udah merasa gak ada harapan sama manusia, siap-siap doamu sebentar lagi mustajab. Baik. Tidak ada makhluk jin atau berhala yang bisa melakukan ini. Adalah dalil kuat atas apa? Tauhid rububiyah. Ingat, yang ngampulin doa itu cuma nggak boleh kita mau ke kuburan bakalan kabul doanya. Ya, kalau kita ke siapa ya, ke tempat-tempat yang keramat bakalan mustajab doanya. Nggak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Saya pernah dapat selebaran. Selebarannya bunyinya begini, Bu. Siapa yang datang ke acara peringatan ini, maka akan dapat rezeki. Kenapa? Karena orang ini adalah bendaharanya Allah. Ini siapa sekretarisnya? Ya, nah ini nggak boleh. Hanya Allah yang berhak mengabulkan doa, mengatur rezeki, hanya Allah. Ingat, ini hubungannya dengan tauhid tadi rububiyah. Ya, surat apa Bu? An-Naml ayat 62. Kemudian Mujahid mengatakan orang yang terdesak adalah orang yang tidak punya jalan tujuan kecuali Allah. Jika ia berdoa, Allah akan mengabulkannya. Maka ibu kalau lagi genting-genting jangan pernah lupa doa. Maka kalau nggak tahu doanya Bu, paling simpel aja doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz shalihin. Kalau segenting-gentingnya ibu nggak bisa juga kagak hafal Allah Rabbi la musyriku bihi syai'a. Itu doa termasuk dalam keadaan apa? Ya, maka kalau ibu nanti contoh nih Bu, ingat waktu haji tahun 2022 itu kan habis COVID. Ya, habis COVID. Yang mau berangkat banyak tapi bisa kagak ada. Akhirnya datang kita mau berangkat Bu. Saya aja udah mikir, udah najil apa gini sama teman yang mau berangkat haji. Ya, gua nggak berangkat ini ya, lu aja dah. Ya nggak bisa tak. Ya, mudah-mudahan kita berdua berangkat. Kita kumpul di hotel. Ustadz itu ceramah. Kita harus sabar, kalau nggak dapat visa harus sabar. Emang kagak keluar nih visanya. Ya. Akhirnya ada bapak-bapak, saat-saat gitu. Di situ pada keluar, adik suaminya keluar visanya, tapi istrinya belum, ibunya keluar, anaknya belum. Saat itu bingung. Ingat, hotel udah di booking, pesawat siap berangkat. Bahkan waktu saya ke bandara, 100 orang dari satu travel pulang ke rumah masing-masing. 100 orang gak keluar visa tahun 2022.
Akhirnya saya ngasih ke jamaah yang ada di situ. Coba baca nih doa. Ada 5 doa saat dalam keadaan genting. Ingat ya Bu, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau nggak berangkat ya gimana hotel? Gimana pesawat? Saya pernah, begitu saya berangkat masuk ke bandara, tiba-tiba yang bawa visa, hilang visanya. Habis 10 orang, itu umroh. Tapi bagasi, tas sudah masuk ke pesawat. Jadi yang umroh itu tasnya. Jadi sampai Madinah saya lihatin tas hif orangnya itu gak ada. Ya ternyata visanya jelip di mana 10 orang. Maka ini tadi ya mudah-mudahan ibu-ibu penting banyakin doa. Nah akhirnya saya bagiin doa. Benar Bu. Saya bagikan doa judulnya doa-doa di saat genting. Salah satunya doa Nabi Yunus dan lain sebagainya, ada 5 di situ. Maka ibu-ibu bisa minta ngasih di grup. Kalau yang merasa genting, ya, qadarullah bisa keluar. Karena bapak-bapak dia baca tuh sholat. Ya seorang lagi susah masuk ke khusyuk ya. Ya, lagi susah dia keluar. Alhamdulillah bisa keluar saya. Istrinya belum. Papa keluar, aku belum. Doa sono. Ya, kunci itu ada saksinya tuh. Ya, saksi haji tahun 2022. Akhirnya istri juga doa. Alhamdulillah keluar juga. Banyak. Saat itu akhirnya Bu, ya Allah kabulkan. Ya banyak yang nggak baca, mungkin datang yang telat dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak yang baca yang keluar bisa. Dan karena Allah atas izin Allah pesawat delay. Jadi akhirnya waktunya bos. Ada bapak-bapak kagak keluar Bu. Akhirnya kita berangkat. Dia orang Palembang. Udah syukuran, udah izin perpisahan, nangis balik lagi kan kagak lucu Bu. Akhirnya dia nginep di hotel aja nangis ya. WA saya, Ustaz dari travel, ibu ini nangis pulang malu, berangkat juga kemana bingung. Ya akhirnya coba baca ini guys. Begitu baca Bu, bapaknya mimpi malam-malam ngeliat kotak amal. Apa hubungannya Pak Ustaz? Ya tapi dari dulu ceritanya. Ya Ustaz dia cerita sama saya kok ngeliat kotak amal, apa maksudnya? Jadi kan suruh ke masjid, betul nggak? Masuk kotak amal ada di amal di pasar gitu. Ada juga sih ya. Akhirnya Bu, dia ke masjid. Qadarullah ketemu amang petang amal yang persis kayak di mimpinya. Lalu dia ngapain? Masih bawa dia sedekah. Nah ini dapat dukung doa Bu. Jadi doa itu ada pendukungnya, nanti di belakang. Takutnya kagak sempat saya bahas. Doa itu ada pendukungnya. Pendukungnya salah satunya sedekah. Begitu dia sedekah, travel kasih berita visanya keluar. Ya Allah Bu, ya. Jadi saat genting itu insya Allah kabulkan dong doanya. Cuman sekarang kan belum genting ya. Ya doa aja. Nanti saat apa contoh ya yang dalam keadaan genting nih, makanya ibu-ibu disuruh banyak sekali untuk berdoa di saat-saat tadi genting, khususnya doa Nabi Yunus aja dah yang gampang. Apa Bu tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Dia ada satu kisah dari kisah zaman tabi'in. Ada orang lagi dalam perjalanan jauh, hampir binasa. Kenapa? Kehausan. Terus kemudian dia doa, Bu. Lagi kehausan itu, ya Allah, Engkau yang memberi minum hambamu di padang pasir. Jangan biarkan aku binasa. Tiba-tiba ia dapat air mengalir dari celah bebatuan. Ini bahwa memang doa-doa di saat-saat genting ini dan makanya itu kalau lagi pesawat apa namanya kejadian turbulens begitu ya bukan ya saya pernah sih ngelihat pesawat tuh kok berhenti di atas tuh. Waktu itu kita kena badai Madinah, ibuku malah minta maaf sama laki. Maafin ya gitu ya. Memang mungkin banyak musa kali ya. Jadi salah satu cara ibu minta maaf di atas pesawat. Ibu kan banyak yang penatut kalau naik pesawat gitu ya. Akhirnya yang minta maaf bagusnya pada doa. Ya, pada doa apa yang bisa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu salah satu doa yang bagus kalau jalan-jalan nggak ada getih. Ya, jadi doa Nabi Ibrahim itu ketika dibawa ke api apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Doa Nabi Muhammad ketika dikepung oleh orang-orang kafir hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalau ada juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau kan ya kemarin kan kita getih, Bu, betul. Siapa yang gak takut malam itu? Perumahan ada yang dijarah dan lain sebagainya. Sampai banyaklah yang ketakutan. Apalagi di Tairo, ya karena rumah si aneh ada di Tairo, ya dan lain sebagainya, ya ya banyak doa lah saat pakai mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Tapi kalau kejadian lagi harusnya nggak bisa bikin takut. Kita punya doa atau banyakin baca Falaq dan An-Nas. Baik, kisah-kisahnya banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk dikabulkan doa walaupun tidak genting, ya, tidak genting. Baik, selanjutnya yang kedua, berdoa hanya Pada Allah Ta'ala. ya, nggak boleh doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, coba baca hadis ini. Hai nak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, percaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya jaga perintahnya, jauhi larangannya? Maka Allah akan jaga kita. Ya, terus Jagalah Allah, niscaya Dia akan berada di hadapan. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. baik, ya. Yang nggak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul kepada Allah dengan yang disyariatkan. Tidak boleh bertawassul dengan tawassul bid'ah atau syirik. Tawassul yang disyariatkan dari 3. Pertama, tawassul dengan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya, misalnya apa ya, Hayyu, yang Hayyu birahmatika astaghits, ya, itu tawassul tuh. Tawassul itu berperantara dengan nama-nama Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya, walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah itu memiliki nama-nama, maka berdoalah dengannya. Kedua, tawassul dengan amal soleh. Apa contohnya? Bu, makanya paling bagus kalau habis baca Quran, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, bukan baca sadaqallahu aladzim, tapi tawassul. Tawassul dengan amal. Ya Allah, dengan bacaan Quranku hindari aku dari api neraka. Ya Allah, dengan bacaan Quranku berikan aku hidayah. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quranku mudahkan aku untuk masuk surga. Nah, itu tawassul, itu bagus setelah amal soleh, ya. Tapi kalau bisa amal solehnya ini yang sudah rutin dikerjakan. Bukan pernah dengar yang 3 orang masuk buaya? Ya kan, 3 orang masuk gua itu tawassul kan tuh.
Yang satu tawasul dengan ngasih susu sama bapak ibunya tiap hari. Jadi kalau bisa yang ditawasul itu amal soleh yang udah lama, udah rutin. Lebaran malam. Ya Allah dengan tahajudku. Udah baru mulai. Ya bagus tuh ya Allah dengan baktiku kepada orang tua yang sudah 10 tahun, 5 tahun, udah kacau aku ya Allah. Kalau bisa, itu yang lebih hebat. Tawasul dengan amal soleh yang sudah rutin dan yang sudah terbiasa kita lakukan. Tapi bukan berarti nggak boleh ya Allah dengan tahajudku mudahkan urusan akhiratku, dan lebih baik juga mintanya urusan akhirat. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi bagusnya tawasul sama orang soleh yang masih hidup itu siapa maksudnya? Bu, orang soleh, misalnya mungkin, apalagi dia orang tua, bukan orang soleh yang sudah mati. Lah bu, lagi sakit aja dia dibombong, lagi sakit aja dia dimandiin. Kenapa begitu udah mati malah dipintain doa? Gitu loh. Ya. Jadi ketiganya berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Jadi tawasul bagaimana? Sesuatu dengan asmaul husna. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, yang keempat, lanjut. Berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ini dia Hadiah dan ya Allah, mata yang kelima udah san, ya udah. Aku bergantung prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Bu, hati-hati tersangka buruk. Ya, ana indadam ya abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, siapa yang berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni, Allah akan menolong, Allah terima tobat, Allah mengabulkan doa, maka Allah akan memperlakukan prasangkanya itu. Dan siapa yang berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan kebalikannya. Maka ibu harus yakin kalau doa pasti kabulin, pasti pasti dimudahkan. Harus prasangka baik. Jangan ya Allah ampuni dosaku ya kalau kau berkehendak. Ya. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan menolong. Makanya hadis ini adalah anjuran kata Imam Nawawi. Apa? Anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah dalam semua urusan. Karena rahmat Allah luas, ampunannya besar, dan karunia-Nya tidak terbatas. Tapi intinya hati-hati berprasangka buruk. Pokoknya kalau doa bukan hanya doanya bagus, tapi juga prasangkanya harus bagus. Kemudian selanjutnya di sini juga ada hadis Udullahu antum muqinun bil ijabah. Artinya Berdoalah kepada Allah disertai keyakinan pasti. ya. Lanjut yang kelima, tidak isti'jal. Apa itu isti'jal? Lanjut doa. Doa salah seorang dari kalian akan senantiasa dikabul. Selama ia tidak istijab, sejak dia berkata, aku telah berdoa akan tetapi tidak dikabulkan. Ya boleh itu begitu bu. Belum punya anak juga bu, iya nih belum dikabulin. Jangan. Ya, itu lakinya masih begitu aja bu. Iya nih belum dikabulin. Sedikit. Maksudnya belum soleh gitu ya. Bukan, lakinya masih itu aja, bukan ya. Maksudnya belum hampir, lakinya belum soleh juga bu. Ya, qadarullah, semoga dimudahkan. Gitu ya, bijak, jangan iya nih belum dikabulin juga. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang terus berdoa kepada Allah dan Allah mau menyukainya. Maka jika ia berhenti berdoa dan tergesa-gesa, maka Allah berfirman, ini kata Abu Hurairah bu. Jadi kalau ibu terus-terusan berdoa, Allah suka. Tapi kalau ibu berhenti, maka Allah bilang begini, hambaku engkau telah berhenti berdoa,
padahal aku hampir saja mengabulkan bagimu. Ingat Bu, kadang-kadang bantu ibu petok terus. Jadi ibu kan cuma lihatnya dari luar. Ini kapan pecahnya? Padahal ibu pergi, datang orang, cetak langsung terbelah. Makanya kalau ibu doa terus kata Abu Hurairah, Allah suka Bu. Tapi ketika ibu berhati berdoa, maka Allah bilang apa? Padahal aku hampir saja mengabulkan bagimu. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Syekhul Khalil. Jadi kisah Abu Hurairah ini menunjukkan bahaya tergesa-gesa. Bisa jadi kalau kita berarti ya, padahal doanya hampir dikabulkan. Ada lagi perkataan dari Ibnu Mas'ud. Seorang hamba berdoa kepada Allah, lalu Allah menundanya karena dia ingin mendengar suaranya. Saya ulangi Bu, Allah menunda pengabulan doa ibu karena Ibnu Mas'ud, karena Allah ingin mendengar suara. Jika ia tentang berdoa, Allah akan berikan apa yang ia minta, atau Allah simpan baginya pahala yang besar di akhirat. Jadi Bu, ya bisa jadi kalau belum dikabul, Allah senang dengar rengekan kita, Allah senang dengar tangisan ibu, ya Allah menyukai cara-cara ibu dalam bermunajat kepadanya. Maka hari ini pun masih ada doa-doa kita yang belum mustajab. Apa misalnya ibu lebih ngerti anak mungkin, ya kadang-kadang ada anak berubah nanti setelah kita mati. Ada juga pernah ada suatu cerita seorang bapak itu sering banget ngatain istrinya pakai jilbab dibilangin dong ikutin orang Arab lu. Istrinya sholat dibilangin buat apa sholat? Tapi ya istrinya nggak pernah berhenti berdoa. Apa yang terjadi Bu? Dia punya teman meninggal. Kemudian temannya ini dia punya keluarga mungkin. Akhirnya otomatis temannya yang ngangkut. Ketika dia nurunin jenazahnya kemana? Ke liang lahat, di situ dia nangis dan bertobat kepada Allah. Maka Bu, ada satu buku. Buku ini judulnya Akhirnya Allah Kabulkan Doanya. Itu cerita orang-orang yang dikabulkan doanya. Sampai-sampai ada seorang ibu 20 tahun. 20 tahun baru suaminya soleh. Kayaknya kelamaan dong ibu ya. Ya 20 tahun. Ya. Bu, saya nggak tahu ya. Ntar apa kagak nonton nih. Dia tahu ya. Saya bukan ceritain dia kan dia. Ya, ini bukan cerita dia ya. Dia mau 30 tahun. Ya kadang-kadang suami itu ya sabar nungguin perubahan ibu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu gak sabar tuh nunggu perubahan suami. Betul gak begitu ya? Hah? Kebalik. Salah berarti ya tadi saya salah ya. Emang gak salah dia. Jadi cerita-cerita di situ, buku itu cerita tentang Masya Allah perjuangan seorang istri yang terus berdoa. Makanya Bu, kita berharap ya doa ini tidak terhenti, mudah-mudahan sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan walaupun anak ibu gak berubah saat ibu hidup, mudah-mudahan nanti berubah ketika ibu sudah meninggal. Ya walaupun suami ibu ya mungkin belum berubah menjadi lebih baik, mudah-mudahan nanti berproses. Saya sering lihat sekarang malah ya ibu-ibu itu banyak dijadikan masalah pedoman masalah agama dalam keluarga. Tapi ini apa hukumnya? Lu tanya mama lu mau ya kita kaji. Betul? Malah saya tanya ada bapak pulang umroh. Gimana Pak umrohnya Pak? Bagus? Bagus Bapak. Dari mana Bapak tahu umroh Bapak bagus? Kan istri saya gaji mau Ustaz. Jadi istriku mutawifku. Jadi saya malah pernah lihat waktu lagi jumrah akobah, jumrah ula wusta, itu kan sunnahnya kalau habis jumrah ula wusta itu doa sepanjang al-baqarah. Saya lihat seorang ibu habis jumrah gini di suaminya.
Nggak kemarin. Suatu saat suami ibu akan begitu nanti. Masalah agama, malu. Maka saya dulu punya tulisan judulnya Hidayahku lewat gaya bebekku. Tentang apa tuh? Tentang istri-istri yang ternyata memberikan hidayah. Dengan doanya. Ya, makanya Masya Allah Bu, jangan pernah berhenti berdoa. Apakah ibu bisa harapkan ini dari anak? Enggak. Anak kita doa ya sekenanya kali. Suami sering doa? Mungkin jarang. Tapi yang pasti yang pernah berhenti berdoa adalah para ibu. Para istri. Bu, tunggu tanggal naiknya. Ya, kembali kepada apa tadi? Mungkin di Jawa, disimpan di akhirat, diganti dengan yang lebih baik. Bahkan ada seorang suami yang gak bisa dinasihatin sama istrinya. Emang bisa suami dinasihatin sama istri? Udah betul kan? Ya. Kenapa? Karena suami pengen diakui. Tapi siapa yang bisa ngalahin anak perempuan nasihatin? Bapaknya. Ya, anak makanya ibu yang punya anak perempuan, ibu suka ngintip sama dia kan. Bapak lu mau. Karena kalau ibu yang ngomong, datang. Tapi kalau anak bilang, pakai, coba deh. Tapi kalau ibu yang ngomong, apa sih? Kata boleh. Ya, makanya ada juga ternyata nanti Allah kirim jawabannya lewat anak perempuan. Anak-anak yang soleh yang nasihatin Bambang. Yang penting tugas kita jangan pernah berhenti berdoa. Tapi jangan istiajar. Kemudian bertakwa kepada Allah. Ibu, bagus doa itu. Ya, di sini namanya taqabbalallahu minal muttaqin. Artinya ada Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. apa maksudnya? Apa maksudnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa? Bu, ini penting. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud ayat ini adalah Allah tidak menerima amal kecuali dari orang yang bertakwa kepadanya dalam amal itu. Maksudnya apa? Bukan sekedar beramal, tapi harus dilakukan ikhlas dan sesuai sunnah. Jadi, jangan sampai ibu berdoa, tapi ternyata ibu tidak bertakwa. Ibu berdoa, tapi tidak jalankan perintah Allah. Ibu berdoa, tapi ternyata ibu melakukan banyak kemaksiatan. Maka Allah tidak menerima doa, Allah tidak menerima amal, kecuali dari apa tadi? Orang yang bertakwa. Kata Imam Mujahid, orang yang bertakwa adalah apa? Ibu, penting. Jadi ibu akan diterima doanya, amalnya, asalkan kata Imam Mujahid, menjauhi kemusyrikan, dan menjauhi kemaksiatan. Maka amal ibu akan diterima. Doa ibu akan mustajab. Ini orang dalam, Bu. Kalau ada orang dalam, urusan gimana? Lancar. Orang dalam kita apa? Bertauhid kepada Allah, jangan syirik, ya, dan jangan maksiat. Maka doa ibu, insya Allah naik ke atas. Ini cara agar kita doanya cepat ke atas. Ya, kan ibu tahunya sholawat, betul? Ya, sholawat itu bikin doa naik ke atas tuh. Ya, maka kedudukan sholawat dalam doa kayak Al-Fatihah dalam sholat. Maka jangan sampai ibu doa nggak baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa, ini kan proses doa. Tapi sebelumnya ada hal-hal yang ibu harus lakukan sebelum doa. Makanya jadilah orang yang bertakwa. Apa tuh kata Imam Mujahid? Jangan syirik, kemudian jangan bermaksiat, maka doa ibu akan mustajab insyaallah. Kata Hasan al-Basri, amal itu diterima kecuali dengan takwa. Takwa itu apa? Meninggalkan yang diharapkan dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Baik, jadi poin nomor 6 selesai nih. Apa tuh? Kalau pengen doa mustajab, amal diterima, ibu harus jadi orang yang bertakwa. Jangan syirik, ya, menyekutukan Allah, dan lakukan perintah-perintah Allah. Insya Allah doanya akan lebih naik dari ke atas.
Baik, kita akan masuk kepada adab-adab berdoa. Yang pertama, apa tuh? Memuji Allah. Yang pertama adalah memuji Allah Ta'ala dan membaca salawat serta kepada Rasul. Sebelum menyebutkan permohonannya, hendaklah seseorang memuji Allah, menyanjungnya dengan sanjungan yang layak baginya. Kemudian bersalawat dan membaca salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, tiba-tiba datang seorang lalu salat. Lalu ia membaca, Allahumma firli warhamni, ya Allah beri aku dan kasih aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajilta ayyuhal musalli, iza shalaita faqa'ata fahmadillah ni wa ahlu summa salli alayya summa da'u. Engkau tergesa-gesa, wahai orang yang sholat, apabila kau sholat lalu duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian bersalawatlah kepadaku, kemudian baru engkau berdoa. Ya, jadi ibu sekalian berikan Allah, kalau mau doa bagus baca apa tadi? Pujian dulu buat Allah, bisa Allahu Akbar, bisa Subhanallah, bisa Alhamdulillah, baru baca sholawat. Ya, nah sholawatnya gimana Pak Ustaz? Kalau kata Syekh Utsaimin, sholawat yang paling bagus itu ikutin saya, Allahumma Salli wasallim ala nabiyina Muhammad. Gitu. Ya, ulangi. Salli wasallim ala nabiyina Muhammad. Nah, ada di bawah catatannya. Ibu nggak lihat sih, itu di bawah ada kan. Nah, ya. Udah gini, udah jawab segini udah di sini dia. Pokoknya tak usah diikuti ya udah rohnya udah kemana ini ya. Malah ada ibu-ibu tidur bisa sambil tawaf loh, sambil saking ya, bisa luar biasa ya. Nah, baik ya, itu cara berdoa ya. Jadi nggak langsung minta, hamdalah dulu, pujian dulu, baru baca salawatnya boleh di awal saja atau di awal dan di akhir. Ya, ada juga yang menyebutkan di awal, di tengah, di akhir. Ustaz, emang kalau doa ke baca salawat gimana? Maka doanya akan nampang di atas langit. Ya, makanya ibu penting kalau doa baca salawat. Gimana tadi? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian wudu. Ya, wudu. Ya, Nabi pernah memohon ampun untuk Ubaid bin Abu Amir. Beliau meminta air wudu, setelah itu beliau berdoa, ini Bu, ini afdol. Ya, tapi ibu gak wudu pun tidak apa-apa. Ya, jadi afdolnya wudu. Kalau mau doa, misalnya di Jumat jam 5, ibu mau doa, wudu dulu baru doa. Antara azan dan qomat, bagusnya ibu dalam keadaan berwudu baru baca doa. Afdolnya. Tapi kalau ibu ternyata nggak wudu pun tetap sah doanya. Lalu Nabi doa setelah wudu, Allah maghfir li Ubaid Abi Amir, ya Allah ampunilah Ubaid bin Abi Amir. Nah, jadi berwudu ini ya bagian daripada hal-hal yang bagus ketika berdoa. Kemudian menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, lanjut. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kebinasaan kafir Quraisy, beliau menghadap kiblat. Tuh, ini waktu perang Badar, Bu. Nabi berdoa menghadap kiblat. Kemudian Nabi waktu minta hujan, doa juga menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika berdoa, beliau suka menghadap kiblat. Umar bin Khattab saat berdoa lagi sholat istisqa, minta hujan, beliau menghadap kiblat dan berdoa. Mujahid mengatakan termasuk adab doa adalah menghadapkan wajah ke kiblat. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, menekankan bahwa doa lebih sempurna bila menghadap kiblat, merendahkan diri dan mengadahkan tangan. Jadi kesimpulannya, menghadap kiblat ketika berdoa adalah sunnah dan adab berdoa menurut para salaf, bukan syarat sahnya doa. Ya. Jadi ibu kiblat mana nih?
ke sana ibu doa bagus menghadap kiblat. Tapi kalau nggak menghadap kiblat itu tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat, Mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ini simbol dari kehinaan, kerendahan, dan kelemahan kita. Semakin tinggi hajat kita pada Allah, semakin tinggi kedua tangan kita diangkat. Dan semakin merendah di hadapan Allah, seperti ketika sholat istisqa. Bu, coba ngangkat tangan gimana? Gimana doanya mau bener ya? Angkat tangan aja salah. Ya, doa itu kalau dari Ibnu Abbas ini bu. Ya, atau begini tuh. Ya, jadi banyak orang doa kan gini tuh. Di bawah, jalannya. Ibu kenapa doa begini? Ya, ada yang begini juga. Apa bukan saya tadangin Pak Ustaz? Ya, terus gitu. Ya, gini tuh. Ya, tuh. Atau gini. Itu doa. Katanya nyoba. Kalau kata saya Utsaimin, kayak orang minta-minta. Coba ibu-ibu lihat minta-minta. Kalau minta-minta ada kayak gini. Pak, itu apa? Pasti? Pak, minta Pak. Tuh, kenapa bagus doa ngangkat tangan? Ya, lanjut dong, sebetulnya. Sesungguhnya Allah Allah maha pemalu dan maha dermawan. Dia malu apabila seseorang angkat kedua tangannya memohon kepada Allah, lalu ia menurunkan kembali kedua tangannya dalam keadaan hampa. Betul. Jadi Allah punya sifat malu. Kalau ada orang berdoa, angkat tangan, lalu kembali kedua tangannya dalam keadaan hampa tanpa hasil. Makanya kalau bisa berdoa angkat tangan, ya. Disebutkan Nabi lagi sholat istisqa, perang Badar, Arafah, angkat tangan. Ibnu Umar meriwayatkan apabila Ibnu Umar berdoa yang ada kiblat angkat kedua tangan. Pokoknya Nabi dan para sahabatnya banyak berdoa angkat tangan. Tapi Pak Ustaz, kapan lagi doa angkat tangan? Lagi kunut nazilah. Apa kunut nazilah, Bu? Musibah besar. Ya, doa setelah melempar jumrah di Mina. Jumrah apa khususnya? Ula, wusta. Kalau akhobah nggak ada doa, langsung pergi. Mudah-mudahan ibu dimudahkan haji. Ya, doa umum di luar sholat. Ini kalau ibu mau cantar, waktu-waktu doa Nabi ngangkat tangan. Kapan Nabi ngangkat tangan? Satu, lagi minta hujan. Dua, lagi di Arafah. Ya, lagi di Arafah Nabi ngangkat tangan. Tiga, lagi perang Badar. Empat, lagi kunut nazilah. Lima, setelah melempar jumrah di Mina. Kemudian doa umum di luar sholat. Doa umum di luar sholat kapan? Antara azan dan qomat misalnya. Atau ibu turun hujan, doa, itu bagusnya ngapain? Ngangkat tangan. Ya. Baik. Ustaz, kalau doa habis sholat gimana? Memang utama berbeda pendapat tentang doa habis sholat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau saya lebih bagus doanya lagi sholat. Kapan tadi doa lagi sholat? Lagi sujud aman sebelum salam, ya. Lagi-lagi yang nggak boleh doa dalam tawaf dan sa'i tidak mengangkat tangan kecuali di multazam dan maqam Ibrahim. Bu, jadi kalau lagi tawaf ibu nggak usah begini. Kalau begini, jadi ibu kalau lagi tawaf doa aja terus, nggak usah ngangkat tangan. Ya, jadi kita lagi membahas waktu Nabi SAW, kapan Nabi itu ngangkat tangan dan kapan Nabi tidak ngangkat tangan. Nabi tidak ngangkat tangan satu dalam khutbah Jumat. Maka kalau ibu lihat khotib Jumat itu nggak ada yang begini. Ini kalau khotib Jumat diganti begininya, diganti begini. Ya. Kemudian makmumnya juga nggak ngangkat tangan, jangan. Ya.
Kemudian doa setelah sholat wajib secara rutin. Ya, jadi bagus jangan rutin. Bagusnya sekali kali. Kemudian doa dalam tawaf dan sa'i. Maka ya doa dalam tawaf dan sa'i ini gak perlu apa tadi angkat tangan. Kecuali di mana tadi? Di Maqam Ibrahim, di Multazam. Satu lagi Bu, di mana? Di sono, di sa'i. Di sa'i, ibu kan lagi sa'i itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis baca itu baru angkat tangan. Itu biasanya ya awal-awal pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa kullu syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara 'abdahu wa zaman ahzaba wahda. Doa bebas. Dan baca lagi doa bebas. Baca lagi doa bebas. Awal-awal pas semangat. Begitu udah keempat, kelima, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Karena itu kebanyakan orang kita sa'i itu malam, betul? Tawaf itu malam kebanyakan. Kalau saya mah kagak. Tidur dulu mendingnya. Nanti jam 3 bangun. Biar fresh tawafnya. Kebanyakan ibu kan kagak mau tidur lagi ihram, betul? Kan banyak, wah kita lagi ihram gimana Pak Ustaz? Daripada tawaf ngantuk-ngantuk. Kalau tawaf pun nggak ngantuk, sa'i. Tadi ada ibu jalan sambil tidur sa'i. Ya, makanya kalau saya udah tidur dulu Bu. Nanti jam 3 kita bangun, kita tawaf, kita sa'i, selesai, alhamdulillah nggak berkantuk. Lanjut. Melakukan amal soleh terlebih dahulu sebelum berdoa, seperti sholat, puasa, sedekah, atau yang lainnya. Ini adab yang baik. Oleh karena itulah doa di penghujung salat fardu yang akhir sebelum salam lebih diharapkan pengabulannya karena dilakukan setelah amal salat. Makanya bagus doa sebelum salam. Kenapa Pak Ustadz? Karena doa itu dilakukan setelah amal salat. Ya, makanya ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya, Allah menyebutkan doa disertai amal soleh itu di surat Al-Baqarah 277. Dicatat Bu, Al-Baqarah 277. Ya, doa dilakukan setelah beramal soleh. Kayak termasuk bagaimana amal solehnya? Banyak yang gua harus lakukan. Ya, intinya bagus ibu-ibu semuanya beramal soleh dulu sebelum berdoa. Contoh apa? Wudhu dulu, kita termasuk amal soleh. 2, sedekah dulu, boleh, bagus tuh. Ibu mau doa nih, ya bagus, sedekah dulu, baru ngapain? Baru berdoa. Kenapa? Kata itu Qayyim, sedekah itu mampu membuka pintu terkabulnya doa, sebagaimana ia membuka pintu rezeki. Saya ulangi, ibu kalau mau wudhu, kalau mau doa, bagus wudhu dulu. Wudhu amal soleh itu kan? Masalahnya. Bagus juga tadi apa nomor 2? Sedekah lebih dulu. Kenapa? Karena sedekah itu mampu membuka pintu terkabulnya doa, kata Ibnu Qayyim. 3, nah ini baru nih, ya, bersolawat kepada Nabi. Ya, makanya ibu sekalian muliakan Allah. Ini sebelum doa nih. Kalau tadi kan baca solawatnya lagi ngapain? Lagi doa, ya kan? Puji Allah dulu baru doa. Kalau ini kata Imam Malik rahimahullah, jika engkau ingin doa terkabul, perbanyaklah selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mintalah hajatmu, lalu akhiri lagi dengan salawat. Karena salawat itu diterima dan Allah Maha Pemurah, tidak menolak doa di antara 2 salawat. Jadi ibu boleh banyakin baca salawat sebelum ngapain? Doa. Atau kalau nggak mau tadi baca hamdalah dulu, baru salawat, terus nanti ditutup dengan apa tadi? Salawat lagi. Ya. Kemudian yang keempat, bagus bertawassul dengan amal saleh. Kayak apa tadi? Ya Allah, dengan baca Al-Qur'anku, ya, berikan aku hidayah. Kemudian yang kelima, ini judulnya apa sekarang Bu? Amal soleh sebelum berdoa. Yang kelima, taubat dan istighfar. Kata Fudail bin Iyad, coba Bu, tak bagus nih, catat.
Doa tanpa tobat bagaikan panah tanpa usul. Ulangi, kata siapa tadi? Fudail bin Ayad. Doa tanpa tobat bagaikan panah tanpa usul. Makanya bagus orang kalau udah bertobat dulu, minta ampun dulu, ya. Maka ini termasuk poin yang kelima nih, amal soleh terlebih dahulu sebelum berdoa. Doa tanpa apa itu? Tanpa tobat, bagaikan panah tanpa usul. Bagus tuh buat story tuh, ya. Coba ya, mumpung ya, mumpung lagi banyak ibu ya, ya, ya. Kemudian itu intinya amal-amal soleh yang bagus ibu lakukan sebelum apa tadi doa. Kemudian nomor 6 apa tuh? Pilih lafaz doa yang terbaik dan mengandung makna yang luas. Sebaiknya seseorang memperbanyak doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dia pun boleh berdoa dengan doa manapun yang ia kehendaki. Akan tetapi pada saat-saat atau tempat tertentu, apabila mencukupkan diri dengan doa yang khusus dari Nabi SAW, maka hal ini lebih Coba apa doa-doa yang apa Bu? Yang lambasnya terbaik dan mengandung makna yang luas. Satu, tadi, ayo. Yang itu tuh, yang minta apa? Disuruh. Allahumma inni as'aluka afiyah di dunia wal akhirah. Itu simple padat. Terus apalagi yang kedua? Nih Bu, jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, doa Allah mahdini wasaddidni. Ikut ya? Allah mahdini wasaddidni. Artinya apa? Ya Allah, berilah aku petunjuk dan tetapkanlah aku di jalan yang benar. Coba ulangi. Allah mahdini wasaddidni. Ulangi. Allah mahdini wasaddidni. Nanti saya share ya. Doa yang apa tadi? Simple padat. Kan ibu tahunya Rabbana Aminah. Ada lagi dan contoh lagi, ya. Ini doa pasti ada yang apa juga. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yahsya wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yadfa. Ini termasuk doa perlindungan yang simpel padat. Artinya aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, dari hati yang tidak nafsu, yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, insya Allah nanti dikirim di grup. Nah, termasuk yang kelima, ini pasti hafal. Ini termasuk doa yang simpel padat. Ya muqalli tabir kalbi ala dini. Ya, jadi bagus doa dengan doa-doa yang simple dan maknanya padat. Tapi kalau waktunya luang, banyak, misalnya habis sholat asar, silakan doa dengan doa-doa yang panjang-panjang, ya. Baik, lanjut. Sebanyak dua masih banyak ya. melembutkan suara ketika berdoa, karena ia sedang munajat kepada yang maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi, dan yang samar-samar sekalipun suara pun juga menunjukkan kehinaan dan kerendahan seseorang di hadapan Allah. Kata Imam Mujahid, ibu sekalian, doa yang pelan, bahasa Arabnya apa doa pelan tuh? Sir, lebih baik daripada doa yang jahil, yang keras. Sebagaimana sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan. Ya, maka ibu bagus doanya sir, kedengaran sendiri. Tapi bukan di dalam hati, nggak ada. Nah, itu bengong. Jadi harusnya kedengaran sir dengan sendiri itu lebih baik daripada keras. Sebagaimana sedekah diam-diam lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Ya,
Malah ibu sekalian, kata Imam Qatadah, Allah tahu kebutuhan hambanya, tetapi dia suka mendengar doa dengan suara rendah yang penuh penghambaan. Kan ada ibu-ibu bilang begini, pernah ibu-ibu yang disebutnya ibu tapikan atau ibu masasi. Jadi kalau dikasih tahu, banyakin doa. Tapi kan Allah tahu apa yang kita mau. Ibu doa mungkin yang bagus. Masa sih? Itu disebut ibu tapikan dan ibu masasi. Jadi pernah ada ibu tapikan ngomong begini sama saya, Ustaz, kan Allah Maha tahu buat apa kita berdoa. Maka jawabannya karena Imam Qatadah, Allah tahu kebutuhan hambanya, tapi dia suka mendengar doa dengan suara rendah yang penuh penghambaan. Allah Maha tahu kebutuhan kita, tapi Allah senang mendengar doa suara rendah dari hambanya yang penuh penghambaan. Baik. Lagian kalau ibu doa kencang-kencang, kedengaran orang, dia jadi tahu, oh ini mintaannya dia marah gitu. Ya, kalau ada cerita apalah, saya pernah baca buku. Jadi ada anak-anak iseng, Bu. Anak-anak suka iseng, namanya anak-anak muda kali ya. Ada nenek-nenek doa, ya Allah cabut nyawaku, ya Allah cabut nyawaku. Nah anak-anak muda dengar, dia dijawab, iya besok. Langsung ketakutan dia. Ya, langsung ketakutan. Makanya doa mah ya. Ya malah kalau dia lupa, ibu-ibu pada curiga sama suaminya. Doa, macam ya. Ya, doa. Takut dia minta macam-macam. Ya, Masya Allah ya. Doa aja kita dikontrol. Loh, apa garis iya. Ya, makanya Bu, ya pakai kencang-kencang doa deh, ya, bukan kencang-kencang doa, gitu. Maksudnya kencang-kencang doa tuh banyak-banyakin doa. Makanya kalau suaminya nggak mau gitu ya doa udah, itu banyakin doa, ya. Terus kemudian memilih nama 8. Memilih nama Allah yang sesuai dengan isi doa untuk bertawasul ya, namanya. Ya, Bu. Bagus ibu berdoa itu pakai nama Asmaul Husna sebagaimana 1 Al-A'raf 180 ya. Jadi Al-A'raf apa tadi berapa tuh? 180 itu dalil doa itu Asmaul Husna itu bagus dipakai buat doa. Contohnya ya, contoh doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardat wahda bayrul warisin. Apa namanya? Apa di sini? Rob. Ya. Kemudian juga contoh-contoh yang lain. Jadi Al-A'raf 1 berapa tadi? 80 ini jika engkau berdoa meminta ampun maka ucapkan ya Ghafur. Bu, apa artinya ya Ghafur? Ampun. Jika engkau berdoa minta rezeki, katakan paling apa nih? Ya, jika berdoa minta rahman, baca ya Rahman ya Rahim ya. Jadi Masya Allah, ibu-ibu, kata Imam Qatadah, Allah menyukai jika hambanya memanggilnya dengan namanya sesuai kebutuhan doanya. Saya ulangi, kata Imam Qatadah, Allah menyukai jika hambanya memanggil Allah dengan nama sesuai kebutuhan doanya. Apa kebutuhan ibu? Mobil listrik, berarti jalan sehat. Ya, suami ibu maaf misalnya galak apa? Yang dari ya. Bukan kayak ibu sebelah sono bilang begini, kalau laki lu galak baca ya laki 7.000, jalan baru 2.000 lagi ada makil, baru 2.000 gitu dah. Jadi cukup ya lagi lembutkan hati suamiku, selesai, simple ya. Kalau yang punya utang
Jaboni yang maha kaya. Yang sesuai. Ingat ya, saya ulangi. Kata Imam siapa tadi? Kata ada Allah menyukai jika hambanya memanggil namanya sesuai kebutuhan doanya. Ya, ini Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ibu bagus baca Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan ibu. Ya. Apa? Bapak sakit. Apa? Ya Syafi. Sebutkan. Ya. Baik. Itu poin 8. Semoga Allah mudahkan ini semuanya untuk mengetahui adab-adabnya. Terus sebab-sebab doa tidak dijawab. Emang berapa menit lagi sih? 15. Lama banget. 15. Ya. 15 pertanyaan sengaja. Berarti sampai 12. Iya. Iya. 15 menit lagi. Iya. Ya. Ya. Baik. Sebab doa tidak dijawab. Ketika berdoa, seorang muslim menyadarinya sebagai ibadah terlepas dari diijabah atau ketika tidak diijabah, seorang mukmin sejatinya tidak akan berhenti berdoa. Ia akan tetap berdiri di depan pintu rohnya. Tabarakallah. Tidak pernah bosan sufnya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, jangan pernah seseorang berhenti berdoa selama ia mengetahui bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan atau dosa, karena Allah Ta'ala terkadang mengabulkan doa dari makhluknya yang terburuk, yaitu iblis. Wow. Iblis itu dikabulin doanya. Padahal dia musuh. Masa nggak dikabulin doanya? Makanya kata Allah, qala rabbi fa'anzirni ila. Ini kata ini nih, kata iblis nih. Qala rabbi yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkan ajalku hingga hari dibangkitkan. Dikabulin? Kabulkan. Itu iblis. Ya, maka ibu lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu sekalian yang Allah, ya, hati-hati, ya, jangan sampai kita berputus asa. Kata gini, kata orang bijak begini, kalau sholat, ya, kalau sholat kayak anak muda, tegar, ya, kalau sujud kayak orang tua. Orang tua kalau sujud gimana? Lama. Entah lama doanya atau lama bangkitnya. Tapi kalau doa kayak anak kecil. Ulangi. Kalau diri sholat kayak anak muda. Kalau sujud kayak orang tua. Lama banget. Ya. Kalau doa kayak anak kecil. Ya, makanya ibu nggak boleh putus asa. Nah, sekarang sebab-sebab doa tidak dijawab gimana nih? Baik, nomor 1, Allah adalah rajanya para raja. La yas'alu amma yaf'aluhum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka yang akan ditanya. Hendaklah para pendoa mengetahui hal ini sehingga ia tidak isti'jal dalam berdoa. Seorang yang meyakini kedudukan Allah ini, hatinya akan tetap tenang ketika ijabah doanya terlambat. Hak Allah. Kita ini cuma hamba. Kita ini cuma hamba. Allah mau kabulin terserah, Allah nggak kabulin pun terserah. Tapi yang pasti Allah kabulkan, atau mungkin diganti dengan alternatif yang lain atau apapun dosa. Makanya kenapa jadi ada orang yang putus asa berdoa. Maka orang kita lagi bahas kenapa doa ini tidak dijawab. Yang kenapa orang ini doa tidak mustajab. Ingat, yang pertama kita harus sadar hak Allah jawab doa kita. Tapi insya Allah dijawab. Kemudian yang kedua, penting untuk disadari poinnya aja. Terkadang ada manfaat atau hikmah yang besar ketika ijabah dia doanya diterima. Ya, Bu, ibu minta kaya,
atau body star. Mungkin dulu nggak bisa, nggak bakalan kuat. Ya, mungkin yang anak kecil minta motor gimana? Maka banyak hal-hal yang sudah tua baru kita dapat. Ya makanya bukan tidak dijawab. Ya, mungkin ada hikmah besar. Kenapa doanya diperlambat? Kemudian yang ketiga, maksiat. Nah, ini maksiat tuh. Inilah penyakit terbesar yang menghalangi doa naik ke langit. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata dengan warai, maka Allah menerima doa dan tasbih. Wassalam. Kebanyakan manusia seperti seseorang yang memerangi raja di antara raja di dunia. Ia memeranginya dalam waktu yang sangat lama. Lalu suatu hari ia datang untuk mengharapkan kebaikan raja tersebut. Akankah harapannya diterima sang raja? Paham nggak Bu? Maksudnya banyak orang yang bermaksiat seperti halnya dia memarahi raja. Dia nggak sholat atau banyak maksiat. Tiba-tiba ujung-ujung setelah banyak maksiat, tahu-tahu doa. Ya, makanya kemaksiatan ini ya diibaratkan dengan orang yang memerangi raja. Tiba-tiba dia minta pengampunan, padahal bertahun-tahun memerangi raja. Ibrahim, paham maksudnya? Paham nggak? Iya, kayak istirahat ya. Ya, maksudnya adalah ketika orang lama bermaksiat, atau dia berdoa tiba-tiba dia berdoa, gimana? Orang yang lama memerangi mudah sekali untuk meminta sesuatu. Makanya doa ini terhalangi gara-gara dari kemaksiatan. Ya karena dia sering bermaksiat, maka ketika berdoa nanti. Ibrahim bin Adam pernah ditanya mengapa doa kita tidak dikabulkan, maka dia menjawab, karena kalian mengenal Allah namun tidak mentaatinya, kalian mengenal Rasul tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya, kalian mengenal Al-Quran kan tapi tidak mengamalkannya, kalian makan dari karunia Allah kan tapi kalian tidak bersyukurnya, kalian mengetahui surga tapi tidak beramal tutupnya, kalian mengetahui neraka tapi tidak lari darinya, kalian mengetahui syaitan tapi kalian tidak memeranginya, malah kalian sepakat dengannya, kalian meyakini kematian akan tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuknya, kalian menggugurkan banyak jenazah akan tapi tidak mengambil pelajaran, kalian tidak peduli aib kalian sendiri, malah sibuk mengurusi aib orang lain. Jadi ibu sekalian dikatakan Allah, ini menurut Bunda Lydia, kenapa doa tidak mustajab? Kenapa maksiat menghalangi doa? Satu, maksiat memutus hubungan dengan Allah. Dua, Bu, kenapa maksiat menyebabkan doa tidak mustajab? Menghilangkan cahaya hati. Yang ketiga, melemahkan keyakinan. Makanya kalau orang banyak maksiat, keyakinannya jadi lemah. Termasuk apa Bu? Makan dari yang haram. Ya, ini penyebab yang ketiga. Maksiat. Ya, seulangi ya. Satu, kenapa doa tidak mustajab? Itu hak Allah. Bahwa Allah berhak menjawab atau tidak, yang pasti ada hikmahnya. Yang kedua, terkadang kalau doa tidak dijawab, ada manfaatnya, mungkin nanti ya ada hikmahnya. Yang ketiga, maksiat ya itu sebab doa tidak mustajab. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi sebenarnya apa? Makanan yang haram. Makanan yang haram. Makanan yang haram penyebab orang tidak mustajab doanya. Kemudian waktu dan tempat ijabah. Satu, Lailatul Qadar. Bagus nih, Bu, kalau doa mudah-mudahan Allah kita ungkap kita dengan pemuda. Ya, maka banyakin doa. Malah Bu, kata Imam Qurtubi, siapa yang berangkat haji tahun itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi saya baca sebuah kitab tafsir Al-Qurtubi tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ternyata siapa yang berangkat haji tahun itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka ibu-ibu bagus kalau malam Lailatul Qadar doa yang banyak, termasuk minta berangkat haji dan umrah. Ya.
Nah itu di malam Lailatul Qadar banyak doa. Mudah-mudahan kita ya. Berapa bulan lagi Bu? Sekarang apa dilawang? Dilahir, dilawang, dilahir. Rajab, Syaban, Ramadan, mungkin 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi. Semoga Allah memberkati. Doa hari Arafah, jangan lupa. Ya, paling baik doa adalah hari Arafah. Doanya ada 2. 1, doa bebas. 2, ada dia ada nggak biasa? Kita ada panitia. Ada. 2, ayo. Cuk tangannya. Tamiana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini doa yang dibaca oleh Nabi dan para nabi sebelumnya ketika hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan orang sibuk doa sampai lupa itu. Ya, makanya nggak boleh puasa orang kalau lagi hari Arafah. Misalkan kalau yang udah haji boleh puasa. Jadi ada ibu-ibu, saya kan puasa kan tapi Abdul. Ya, Nabi aja nggak puasa. Ya Bu, maaf ya. Takutnya ibu puasa lepas Arafah bukan doa, tidur. Ya. Kemudian satu lagi nomor 3, satu saat di hari Jumat. Ya, jadi ibu-ibu kalau hari Jumat itu bagus banyakin doa ya, khususnya setelah sholat asar. 4, Doa di penghujung sholat fardu atau di akhir sebelum sholat. Nabi SAW bersabda di pertengahan malam hari dan penghujung sholat fardu, maksudnya sebelum salam. Jadi ibu doa sebelum salat itu banyak, bukan wa min fitnatil masihin dan doa ada apa sih? Allah maiki dalam Allah maiki dalam tenang si dolma nasiraun wala yaghfir dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma. Banyak doa sebelum salam. Kalau ibu ngapal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma hasibni hisar bayyasiro. Yang pengen doa sebelum salam, jangan lupa ya, apa sih titik doanya, atau ikut grup yang disediakan oleh panitia biar nanti saya bisa share doa-doa sebelum salam. Bagus Bu buat koleksi itu doa-doanya. Ya, dikoleksi aja terus ya. Dosen batik ini kan. Iya, kan nyemir gitu ya. Iya. Kemudian doa di tengah malam, di akhir malam. Bagus, sepertiga malam. Doa ketika sujud. Waitnak tuh halaman 48. Buka buku aja pada susah. Iya, udah bukunya pada susah. udah ngantuk. Ini aja ya. Ya, doa ketika sujud. Ya. Bukan sujud terakhir, tapi setiap sujud ya. Doa setelah wudu, jangan lupa tuh ya. Jadi kalau habis wudu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka dibukakan pintu surga. Ibu silakan masuk dari pintu mana yang ibu suka. Jadi jangan lupa habis wudu sehari 5 kali Bu. Kalau mau tambah doa yang terakhir Sayyidul Kalikum baik salah. Bah. Ya udah kantuk saya tuh. Tugas maksudnya doa kifaratun majid itu bagus setelah dibaca habis wudu. Supaya apa Pak Ustaz? Nanti ibu dapat stempel yang tidak akan pernah hancur stempel itu sampai hari kiamat. Jadi doanya total ada berapa? 3. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Terus subhanallah. Baik. Ya.
Itu luar biasa. Kemudian doa orang puasa dan orang yang musafir. Kalau lagi sabar banyakin doa ya, apalagi puasa plus sabar ya. Kemudian doa antara azan dan iqamah. Kemudian doa ketika terbangun di malam hari. Nah, ibu kalau bangun malam bagus baca ini nih bu. Yuk baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ibu bilang Allahumma firli, baru ibu doa dan tuh, maka doa ibu mustajab ya, insyaallah. Kalau bangun malam, bukan bangun tidur bu, lagi jam 7. Bukan, ini bangun malam ya, malam jam 4. Nah, baca doa ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Bangun, ketika bangun malam ibu kan kencing doa ya, bagusnya sebelum kencing baca doa ini sambil minta ampun, terus sambil berdoa. Ini bagus, termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Udah bisa tanggung doa di tanah suci Makkah. Udah habis kayaknya. Ya bisa baca sendiri. Tentang poin-poinnya aja. Baik, sekarang kita coba poin-poinnya di judul apa nih? Jalan menuju doa ya doa yang mustajab, halaman 53. Yang pertama, kalau pengen doanya mustajab, berdoalah seperti orang yang menepati perjanjian dengan Allah untuk mendapatkan apa yang ada di sisinya sambil berbaik sangka kepadanya. Ini jalan menuju doa mustajab. 2, baca doa. Bertakwalah dalam berdoa. Jangan berdoa dengan sesuatu dosa atau putus silaturahim, nggak boleh ya. Dan ketiga, jadilah orang yang senantiasa memperhatikan apa yang ia makan. Hati-hati bu, kita banyak doa buat anak, ternyata gak mustajab karena makanannya haram. Yang keempat ya, apa tuh? Jangan sampai terdorong orang yang istijab, apa tadi? Terburu-buru. Kemudian yang kelima, termasuk sebab dijabah doa adalah membanyakkan amalan sunnah setelah melakukan ya. Bu, kalau ibu pengen doanya mustajab, termasuk jalanin yang fardu, jalanin yang sunnah, maka dia berdoa, maka Allah akan jawab. Ini hadisnya panjang, bagus untuk ibu hayati hadis ini ya. Malah di sini dibilang apa? Aku akan mencintainya jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang mendengar dengannya, aku menjadi pandangannya, yang memandang dengannya. Bahkan di sini bilang apa? Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Maka ibu-ibu suka banget habis yang wajib lakuin yang sunnah alias dia bahagia, banyak yang sunnah-sunnah ibu bisa kerjain. Jadi ngamalin sunnah itu bukan hanya dapat ngikutin Nabi doang, ternyata ngikutin sunnah itu bisa mustajab doanya. Kemudian berdoalah dengan asmaul ya Allah, sudah ngantuk lihat kita maju. Asmaul Husna, asmaul azam. Udah ngabung, gak ada yang susah ya. Lihat, berdoalah dengan Ismul Azam, nama Allah yang agung. Ibu baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ala hadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bu, maka Rasulullah bersabda, lihat bawahnya, demi zat yang jiwaku di tangannya, suku orang ini telah memohon kepada Allah dengan Ismul Azam, nama yang agung,
Jika ia berdoa dengannya maka pasti Allah akan mengabulkannya, dan jika Allah diminta sesuatu dengan doa ini masih pasti Allah akan berikan. Bagus ini di doa ini dibaca Bu ya sebelum salam ya. Tapi kalau bacanya bebas tuh Ustadz lagi ada azan dan qomat nggak apa-apa. Malah bagus baca ini dulu, baru hafdalah, baru sholawat, baru doa. Ya, ini sebagai pembuka doa. Namanya apa tadi? Asmaul ada lagi bawahnya tuh Asmaul Azam juga tuh. Allahumma as'aluka min bagi as-samawati wal ardi azam tiari kami hayu ya qayyum. 7 banyak berdoa di kala senang dan lapang. Doa bukan lagi susah doa ya. Habis alhamdulillah. Masya Allah, jazakallahu atas penyampaian materinya Ustaz. Seperti biasa insya Allah akan ada pertanyaan yang beruntung ya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz. Sekarang silakan angkat kertasnya. Oh belum ya? Belum ya? Silakan siapkan pertanyaannya, nanti teman-teman dari panitia akan membantu untuk mengumpulkan. Dan insya Allah setelah sesi ini berakhir, kami ingatkan sekali lagi bahwa insya Allah akan ada doa lagi oleh guru kita yang Kang Jody ya, Ustadz Agus Hendra Gunawan Hafizahullah Ta'ala. Nah sekarang saya akan kenal 3 orang yang melakukan registrasi pertama. Ya, ada pendapatan dia berupa apa? Sebentar. Oke. Ini ada 4 ya, karena tadi yang pertama ternyata ada yang datang dari Bogor. Masya Allah, tadi di Bogor sana. Tapi ketika registrasi beliau lagi sholat duha. Masya Allah. Oh, ini Udah registrasinya. Oke, itu spesial untuk beliau yang datang dari Bogor. Yang kedua adalah atas nama ibu atau kakak Ira Salsabila. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu atau kakak Ratnawati. Yang ketiga adalah atas nama ibu atau kakak Nafiyah. Ya, nanti bisa ke meja registrasi untuk mengambil hadiahnya. Dan satu lagi mas yang tadi itu yang sangat dari Bogor. Baik, Ustadz seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab dengan pertanyaan dari Ustadz terlebih dahulu. Silakan untuk ibu-ibu dan juga kakak-kakak yang merasa dapat menjawab pertanyaan dari Ustadz, monggo angkat tangannya. ya, bagian depan dulu. Ya, oke, bagian depan dulu ya. Ya, angkat sini Mbak. Ya, saya di sini. Di sana agak biar ada mic set. Iya, Ya, oke. Pertanyaan Hal. Oh tanya. Iya. Baik. Sebutkan doa yang dibaca agar kita dapat ilmu yang bermanfaat setiap habis maghrib atau setiap habis subuh. Depan tuh ini kan. Doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a. Nah, ya terus. Masya Allah. Satu. Ya. Satu lagi ya. Iya. Ada yang 3 ya? Ada boleh 3 boleh ntar. Ya, oke. Selamat dia mendapatkan sembako dan yang dominan adalah yang tanah. Belum ada yang tanah. Sebutkan satu doa yang dibaca disebut Asmaul A'zam. Dulu kalau pada yang bisa belakang. Yang belakang yang tahu. Yang belakang ibu yang mau pakai ini kok. Ya, selalu. Bisa oke. Ini 2, apa-apa tuh 2, satu lagi ibu itu tuh. Ya, Ustaz. 2 ini pertanyaan sulit tapi ada yang jawab. Kalau cerita ya karena udah media udah yang di depan ini udah profesional, jadi nggak boleh jawab ya.
Ya, doa sholat asar. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Antang sila boleh ya dari Cibubur ya. Oke, masya Allah ya doa sekolah azam. Satu lagi nih boleh tuh tadi sekolah azam kasih itu Ya, Alam. ini nih Depan. ini depan tuh. Oke. Ini jaga ini Apa? ibu paling depan. Paling depan. Nah, Yang hijau. ya, Ini ya. Ada yang abang nggak yang nggak nyontek? Coba. Nah, ini dia apa namanya? Coba. Ayo baca bu. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان Ya baik. لا إله إلا أنت Ya baik asama wa بين المستقامات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Baik, Masya Allah dari Bekasi ya? Allah yang juga telepon. ngobrol dari ini yang datang utama saat datang utama dia datang jam 3 pagi. Dari Pak Abdewan. Ibu ini menurunkan hadiah berupa seadanya. Baik. 08 tempat saya Enggak. Udah dulu. bukan ya? Ya. Untuk pertanyaan sudah. Ya, Oke, sudah boleh dibantu kakak-kakak dari panitia untuk. ya akhirnya kita turun gunung. Iya, ini nih yang nyampe tengah, yang di tengah. Silahkan. Ya, Ya, karena sudah ngakongin juga. ambil Tuh, sebelah sini. Oh, masalah. Nanti tinggal aku pilih lah. Yang mana? Oke. Pertanyaannya Masya Allah bagus-bagus semua. Kita dari panitia juga bingung. Yang tadi udah seleksi jadi 4. Ini Masya Allah nih Sam. Ini kalau dibalik ya, ini persis peraturan baru yang ada di Madinah dan di Haram. Oh ya? Iya, nggak tahu ya. Kalau sekali kering 1000. Saya. 1000 ya? Iya. Kalau 2 kali kering 2000 ya. Jadi nggak masuk ke sini sekarang. Di sana harus resign. Oh, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya ibu-ibu dan juga kakak-kakak yang belum pernah umroh untuk segera umroh dan yang sudah pernah umroh untuk segera kembali ke tanah suci. Oke, yang belum umroh angkat tangan. Yang belum umroh angkat tangannya. Yang belum umroh Tanah suci. banyak dong. Doanya satu. Nanya doang. Ya, saya akhir soalnya pertanyaan. Sedikit saya mau cerita. 2017 saya baru ngaji. 2018, 2019, 2020 cuma 2021 kakak-kakak lockdown. 2022 Ramadan, 2023 awal Ramadan juga. 2024, 2025. Jadi saya 2023 2024 saya 3 kali. 2025 1 kali. Pada Juli baru mulai. Jadi 9 kali saya nggak tahu umroh dan nggak pernah punya uang. Dan saya nggak ngerti Allah panggil lagi. Jadi ini kembali lagi bahwa bagaimana sih kok ceritanya bisa seperti itu? Allah bisa. Yang jelas saya tidak pernah lepas zikir pagi petang dan saya coba untuk menjalankan karena saya dekat dengan Ustaz Agus. Saya selalu tanya ketika ini apa strategi yang baiknya doa-doa. Saya alhamdulillah tadi yang Ustaz bilang bahwa dia share PDF doa-doa itu saya share kemana-mana. Sampai ke teman-teman saya yang ada di luar negeri saya share gitu. Yang insya Allah kalau dia baca kan kita juga dapat. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas 9 kali saya umroh dan saya sudah punya 9 Cisco card. Jadi koleksi saya itu sekarang. Duit nggak punya. Dan 9 kali umroh 9 travel yang ini. Insya Allah semua yang ada di sini juga akan umroh segera. Amin. Iya. Kamu udah umroh berangkat lagi. Ya. Oke, masih di software pertanyaannya. Jangan lupa nanti kalau setelah ini acara selesai, tolong barang-barang jangan sampai tertinggal. Karena kalau tertinggal, berarti sudah menjadi milik panitia.
Artinya ikhlas ya. Oke. Yang mana itu kuenya yang ketinggalan itu kuenya dari tadi. Jangan ketinggalan. Iya kuenya tahu yang pentas. Saya dua. Oke, kita masih memilih siapakah pertanyaannya karena harus disortir ini pertanyaannya ya. Ibu yang dari Bogor bersama suami atau sendiri? Kita berdua, saya dan Oh gitu, dua ya. Kalau Bogornya di mana Bu? Gede, bocong gede. Oh, saya mau kecil Bu. Oke, Masya Allah Ustaz, Yuzintat ada sebenarnya dapat di tangan Anda cuma karena waktu asarnya hari ini 14.58, jadi kalau misalkan nanti tidak cukup ya mohon maaf ya ibu-ibu dan juga kakak. Oke, pertanyaan pertama sebelum Anda masuk ke pertanyaan pesan Allah, Ustaz cukup banyak yang menanyakan doa ketika sahur Ustaz, katanya juga termasuk waktu yang mustajab. Ini yang rangkum dari beberapa pertanyaan yang masuk, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, intinya tidak diterangkan doanya seperti apa, tapi waktunya yang diterangkan. Waktu safar, waktu puasa, orang tua kepada anaknya, orang yang dizolimi, itulah doa-doa yang mustajab. Nah, sekarang kalau lagi safar, doanya apa-apa, urusan apa aja yang lebih bagus dari Quran dan hadis dari Nabi Rasulullah, ya. Tapi kalau lagi naik apa? Allahu Akbar gitu loh. Kalau nyampe transit, kalau lagi transit sampai Jeddah, sampai Madinah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada doa yang umum, ada doa yang khusus. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Apakah safar ini juga termasuk hanya safar ibadah Ustaz, atau memang kalau safar untuk refreshing gitu bareng sama keluarga gitu? Bebas. Bebas. Ya, hatta kata Abu Malik al-Syafi'i, kalau ada orang mungkin pengen maksiat ke sebuah negeri, lalu dia ambil jamaah kosong, itu hak dia. Ya, walaupun dia pengen maksiat, tapi maksiatnya dosa, haknya kan tetap dapat. Hak jamaah kosong. Mudah-mudahan kalau ada orang yang mungkin niatnya salah sebuah negeri, dia doa, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, makanya ya mudah-mudahan ibu bisa ngamalin doa apa tadi keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika adillah aw dhalla wa zilla wa zalla wa addi wa udla wa ajal ayyujal alayya. Susah ya. Barakallahu atas jawabannya Ustaz. Tadi ditanyakan beberapa pertanyaan jadi anak rangkum untuk antum. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sedikit spesifik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika perkataan seorang ibu adalah doa dan doa seorang ibu tidak ada penghalangnya, bagaimana jika doa yang dilantunkan bersifat buruk pada anak? Apakah doa itu bisa kita sakal? Jazakallahu khairan. Sebenarnya kalau ibunya yang zalim, maka ini tidak akan mustajab. Kalau ibunya zalim, misalnya Anda kasih tahu yang benar dengan cara yang baik, ibu nggak boleh disalah dengan cara yang baik, ya. Lalu dia marah, enggak, itu bukan durhaka. Dan doa buruknya Allah Maha tahu bahwa kau bahwa ibu ini salah dan anaknya tidak salah. Akan tetapi ketika doa keburukan ini karena kejelekan akhlak anaknya dan lain-lainnya, ini bisa termasuk doa yang mustajab. Dan bagaimana cara membatalkannya? Kalau ibu pernah berdoa jelek buat anaknya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyakin doa-doa baik buat anak. Ya, banyakin doa-doa baik buat anak, ya. Semoga akhirnya tertimpa doa-doa buruk yang tersebut. Ya. Amin. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, bagaimana ada berdoa jika kita menitipkan bacaan untuk dibaca di depan Ka'bah saat sahabat atau keluarga menunaikan ibadah umroh atau haji? Satu, apakah dibacakan munajat
yang menitipkan doa oleh yang dititipkan atau video call di depan Ka'bah dan doa dibacakan langsung di HP mohon. Ya sebenarnya video call gitu mah kalah-kalah nih. Jadi gue lagi depan Ka'bah nih, apa nih didaftar nih gitu ya. Yang tanya di Indonesia ada yang di Mekah, bukan begitu caranya. Yang bagus caranya kita doain orang yang nitip doa itu. Makanya ibu kalau menitip ada orang nitip doa itu bilang gini, insya Allah kalau ingat dan kalau sempat. Kadang ingat tapi kadang sempat tapi itu cara yang pertama. Yang kedua, ibu gak usah ini doain ya. Pernah saya buka banyak banget doanya. Ada listnya. Maka saya lihat pernah bapak-bapak bacain kertas banyak banget titipan. Jadi ibu kan kalau minta nggak tanggung-tanggung. Yang kayak catatan belanja, struk belanja gitu lah. Saya cuma bilang begini aja, ya Allah, ibu caranya ya. Kabulkan semua doa-doa orang-orang yang menitipkan doa kepadaku. Selesai. Ya, jadi jangan sampai ibu disibukkan doa buat orang lain, ya, sedangkan ibu lupa buat diri sendiri. Ya, jadi saya suka bersifat umum aja. Tapi kalau orang yang ngasih bekal itu sekabus ya. Ya, misalnya Ustaz dapat kasih 100 dolar itu biasa saya suka sepun. Ya, enggak. Istrinya kalau saya sempat ingat kadang-kadang kita karena banyak yang nitip, hanya Allah yang ingetin kita. Lagi sujud ingat dia, doain. Lagi tawaf ingat dia, doain. Tapi kalau banyak saya cuma Allah kabulkan semua doa-doa yang menitipkan doanya. Ya, makanya malah saya sering banget doa gini, ya Allah, kabulkan semua doa-doa orang yang berbuat baik kepadaku. Maka ibu harus berbuat baik kepada saya, ya. Bila aku maksudnya yang doa. Saya lebih. Ya, barangkali ini tidak terasa kita sudah di penghujung waktu akhir daurah ya. Mungkin sekali lagi Ustaz bisa disemangatin untuk para peserta daurah kita agar menerapkan apa-apa yang sudah menjadi bahasan kita tadi, sekaligus mungkin ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silahkan hasilnya Ustaz. Terus kalian muliakan Allah, insya Allah terserah ya. Terlalu bahagia saya melihat ibu-ibu di sini dan hampir semua muka saya kenal. Ya, Allah, terima kasih for your visiting. Ya, terima kasih, welcome. Ya, terima kasih banget udah datang. Mungkin ini sebuah kebahagiaan buat saya. Ya, terus terang, yang Bekasi sudah banyak saya lupakan, saya tinggalkan karena jauh. Tapi alhamdulillah dengan adanya acara daurah ini, maka tadi saya bilang Mbak Elsa, kali-kali nggak ada yang di Bekasi dah buat jamaah yang tiba Bekasi, malah karena masih banyak lagi yang di Bekasi itu yang mungkin belum tahu beritanya. Ya, makanya terima kasih yang sudah datang jauh-jauh, nggak sia-sia Anda datang ke sini karena ternyata insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Buat yang dekat, ya, buat Masya Allah banyak di sini yang mungkin datang dengan semangat juang yang luar biasa. Yang terpenting pulang dari sini jangan pernah putus asa dalam berdoa. Ingat, doa adalah nikmat dari Allah. Jangan sia-siakan nikmat ini. Dan ingat, Bu, kalau sholat seperti orang remaja, kalau sujud kayak orang tua, kalau berdoa. Dan ingat, ketika Anda tidak dijawab doanya, ada ganti yang lebih baik, ada musibah yang dihindari, disimpan di akhirat, diampuni dosanya. Intinya sebanyak apapun doa Anda nggak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga Allah berkahi semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis yang pertama. Allah maksim lana min khasyatina ma tahul bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata
ومن اليقين ما تحرم علينا صائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Semangat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali semuanya sudah ngasih hati semua. Mau khairan Dengan dengan Allah khairan untuk seluruh peserta daurah pada hari ini. Kami harapkan untuk tentang waktu meninggalkan tempat daurah untuk hari ini tidak perlu terburu-buru, diperiksa lagi, dicek kembali barang bawaannya ya, gadgetnya, catatannya, ya, gigi palsunya mungkin. Oke, kalau gitu saya Jody. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, saya Aga juga mewakili Kasih Mengaji dan juga Bu Mahliza. Dan juga terima kasih ya untuk partner dan juga sponsor yang mendukung acara daurah hari ini. Itu ada Muslim Madani, Alia Muslimah, Almas Fried Chicken, Tuhan, Salehati, Airi, LU, Tawafitur, Dapur Tia, Kebab Abu Zahra, Pempek Saburai, Kedai Tiko Baik, dan juga Barakat Indonesia. Sekali lagi, jazakumullahu khairan. Insya Allah nanti kita ketemu di daurah berikutnya. Sekali lagi daurah berikutnya bersama Ustadz Agus Hendra Hafidhawan Hafizahullah Ta'ala akan berlangsung 21 Mei di Masjid Nur Salman Centennial Tower ya, dengan judul Tersesat di Usia Surga. Semoga ibu-ibu dan juga kakak-kakak dapat mengikuti daurah tersebut bersama dengan pasangan atau keluarganya, karena ini terbuka untuk ritual dan juga acara. Waktu itu saya ada, Saya Jody. kami izin pamit sekali lagi, mohon maaf untuk segala kesalahan dan juga kehilapan kata-kata kami atau mungkin ngomong kami pada hari ini. Saya juga. Ya, Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.